Orang-orang lebih sering memanggilku dengan sebutan Mawar, terlahir dengan mata yang bisa melihat apa yang tidak orang lain lihat. Membuat aku sering kali dijauhi orang-orang di sekitarku. Mereka selalu menyebutku orang aneh, gila, anak kutukan, dan anak membawa sial. Sewaktu kecil aku sedikit tertekan dengan semua ini. Namun seiring kakiku yang memanjang dan celanaku yang bertambah cingkrang, aku mulai terbiasa dengan sebutan itu. Aku menganggap diriku yang terbaik. Maka dari itu, banyak orang yang tidak suka. Selama ini aku tidak berbicara sendiri. Aku bersama mereka. Mereka yang tidak terlihat oleh kalian. Apakah kalian tahu? Sudahlah, biarkan aku hidup dengan alurku. Rasa lelah dan kantuk menyelimutiku malam ini. Ini adalah pertama kali aku pulang ke rumah selarut ini. Bukan tanpa alasan, karena tugas sekolah yang membuat aku baru pulang di saat semua orang sudah tertidur pulas dengan mimpi-mimpi yang indah. Memang tadi siang aku sengaja langsung pulang ke rumah Salsa untuk mengerjakan tugas kami yang sudah terlambat dikumpul. Berhubung tugas banyak, akhirnya sampai malam kita mengerjakannya. Aku berjalan masuk ke rumah dan menaiki anak tangga menuju kamarku. Setelah sampai di depan kamar, ku buka pintu kamarku dan aku melihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku memasuki kamarku dan duduk di sofa yang ada di kamar sambil melemparkan tas ke kasur. Rasa-rasanya tidak mungkin jika aku mandi di waktu yang sudah selarut ini. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak mandi hari ini. Meskipun sedikit lengket, tapi tidak terlalu bau. Setelah cukup lama duduk di sofa sambil main Android, aku berdiri dan berjalan menuju kasur, berniat untuk tidur langsung tanpa mandi. Aku pun merebahkan badanku di atas kasur. Malam ini udara terasa sejuk. Pantas saja tadi jalanan sepi. Rupanya orang-orang sudah terlelap dengan tidurnya karena kesejukan malam ini. Kini mataku mulai sayu ketika memandangi langit-langit kamarku. Sepertinya besok aku akan bangun kesiangan. Dan secara perlahan, kini mataku mulai tertutup. Ding dong. Bel rumahku berbunyi berkali-kali. Aneh, siapa yang bertamu jam segini? Aku berpikir mungkin itu orang tuaku baru pulang. Akhirnya aku berusaha untuk bangun dari tidurku. Dengan rasa yang sedikit malas, aku berjalan dari kamar, menuruni anak tangga untuk menuju ke pintu depan. "Ma, Pa, sudah pulang?" tanyaku sambil terus berjalan menuruni anak tangga. Tidak ada jawaban. Namun bel rumah terus berbunyi. Apakah mereka tidak mendengar suaraku? Kuputar kunci pintunya, lalu kutarik pintu itu secara perlahan agar bisa terbuka. Namun tidak ada siapa-siapa di depan. Lalu siapa yang menekan bel tadi? Mungkinkah ada orang yang jahil di waktu yang semalam ini? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiranku justru membuatku semakin penasaran. Aku berjalan perlahan ke depan, seraya mataku melihat kanan kiri, mencari orang yang menekan tombol bel rumahku dengan membangunkanku. Tapi tetap saja, tidak ada orang. Aku semakin percaya bahwa ini hanya orang iseng yang sengaja menekan bel rumah. Aku hanya mengangkat bahu sambil berpikir. Kini aku pun berjalan balik menuju ke dalam rumah untuk melanjutkan tidurku yang terganggu oleh orang iseng tadi. Namun saat kakiku sudah masuk ke dalam rumah dan badanku berbalik arah untuk kembali menutup pintu, tiba-tiba saja jantungku mendadak berhenti. Nafasku tersengal, mulut terkunci. Ingin aku berteriak,
Tapi mulut ini sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata sedikit pun. Wajah setengah hancur kini berada dekat dengan wajahku. Wajah itu mempunyai dua bagian. Bagian yang satu terlihat masih utuh, meskipun terlihat pucat. Sedangkan bagian wajah yang lainnya terlihat hancur dengan kelopak mata yang hampir copot. Bagian wajah yang busuk itu dipenuhi dengan belatung, sehingga membuat aroma yang tidak enak untuk dicium. Bau busuk dan amis tercium dari tubuh sosok tersebut, dan aku sangat yakin bau busuk itu berasal dari wajah yang hancur. Kulangkahkan kakiku secara perlahan untuk mundur, sedikit demi sedikit. Seenggaknya aku menjauh dari sosok buruk rupa itu. Namun sosok itu terus saja memandangiku, yang tentunya saat itu aku sedang ketakutan. Dia seolah-olah bahagia melihat wajahku yang pucat karena takut akan dirinya. Matanya terus melihat ke arahku dengan tajam dan semakin memperlihatkan kelopak mata yang hampir copot. Perlahan aku berbalik arah, lalu aku mengatur nafasku. Kemudian aku berlari menuju kamarku. Aku terus melangkah dengan cepat. Aku mulai menaiki satu persatu anak tangga untuk menuju ke lantai 2, tempat kamarku berada. Namun saat tinggal hanya beberapa anak tangga lagi, tiba-tiba kakiku memaku. Ternyata kakiku sudah dipegang sosok itu dari bawah. Aku tidak bisa menggerakkannya. Ku pegang kakiku, seraya berusaha menarik kaki ini agar terlepas dari tarikan sosok itu. Tapi sialnya, tenagaku tidak sekuat tenaga dia. Sosok itu berhasil menarik kaki lemah ini, sehingga aku terjatuh dan membuat diriku tersesat dari anak tangga yang paling atas menuju ke bawah. Dadaku terasa sakit karena terseret dan terpental-pental dari atas. Sebelum sampai ke bawah, aku berpegangan dengan sekuat tenaga. Namun sosok itu juga tidak mau kalah. Dia terus saja menarik kakiku. Rasa sakit di bagian kaki sungguh sangat terasa. Ingin sekali aku lepas peganganku, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku melepaskan peganganku ini. Kuku dari tangan sosok itu menggores di kakiku. Sakit, sungguh sakit sekali. Hanya itu yang aku rasakan saat kuku itu membelah daging kakiku. Aku tidak berdaya. Tubuhku menjadi lemas. Tapi tiba-tiba tarikan dari sosok itu terlepas. Aku memanfaatkan kesempatan ini. Aku berusaha berdiri dengan menahan sakit di kaki. Terlihat darah bercucuran di kakiku, namun aku tidak menghiraukannya. Segera aku berjalan lagi menuju ke atas untuk menuju kamarku. Aku terus memegangi kakiku sambil menahan rasa perih yang amat sakit sekali. Kini aku berhasil melewati anak tangga itu. Dan kini aku berada di depan kamarku. Kubuka pintu kamarku dengan perlahan. Dan sosok itu lagi. Dia muncul lagi di kamarku. Dia mendekat ke arahku dan mendorong tubuh ini secara kuat, sehingga tubuh mungil ini terpental dan langsung jatuh ke lantai bawah. Kurasakan patah di tulang-tulang tubuh ini saat tubuhku benar-benar terbanting dari lantai 2 ke lantai bawah. Darah dari bagian belakang kepalaku keluar secara perlahan, dan kurasakan dinginnya darahku. Kakiku patah menjadi 2. Aku tidak bisa lagi merasakan rasa sakit ini, dan sosok itu kembali mendekatiku. Dengan perlahan, dia menindih tubuhku, lalu mencekik leherku dengan sangat kuat. Urat leherku menjadi kaku. Aku kesulitan bernafas. Tapi sosok itu terus mencekik leherku dengan kuat.
Belatung-belatung dari wajahnya yang busuk berjatuhan ke wajahku. Aku sudah tidak bisa mencium bau busuknya karena diriku sudah tidak bisa lagi bernafas. Sesaat dia melepaskan cekikannya, aku bernafas lemas. Namun saat nafasku baru kembali, saat aku baru mencium bau busuknya sebentar, tiba-tiba pisau yang dia bawa diarahkan dari atas menuju dadaku secara perlahan, dan lalu kemudian brak, badanku terjatuh dari kasur. Alarmku berbunyi yang menandakan waktu sudah pagi. Dadaku terasa sesak. Aku terbangun, lalu mengatur nafasku secara perlahan. Mimpi, cuma mimpi. Ternyata kejadian itu hanya mimpi. Syukurlah. Pagi hari yang cukup indah. Kala itu kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 5 pagi. Meskipun baru jam segitu, namun langit memperlihatkan kecerahannya dengan seruan angin yang semilir di hari ini. Aku mengambil handuk yang tergantung di paku tembok kamarku dan segera bergegas menuju kamar mandi untuk segera bersiap-siap ke sekolah. Badanku masih terasa pegal-pegal, terutama di bagian tulang belakangku. Entah ini karena jatuh dari atas kasur atau karena apa, aku pun juga tidak tahu. Sedangkan aku sendiri masih bingung dengan mimpi yang semalam. Jika itu hanya mimpi, tapi kenapa terasa nyata bagiku? Aneh, tapi aku berusaha melupakan hal itu, karena mimpi itu adalah mimpi terburukku selama ini. Bahkan di kehidupan nyata, aku tidak pernah bertemu hantu seperti itu. Hantu-hantu yang sering aku temui hanya kuntilanak, hantu anak kecil, pocong, hantu cewek berambut panjang, dan lain sebagainya. Tidak seseram itu. Kubuka pintu kamar mandiku, lalu aku masuk untuk sekedar membersihkan diri. Karena dari kemarin, aku sama sekali tidak mandi. Namun sebelum aku mandi, kusempatkan diri untuk membasuh mukaku. Kuambil sabun mukaku, lalu kutuangkan di tangan. Setelah itu perlahan kuoleskan ke wajahku. Rasa dingin dari sabun muka terasa saat sabun itu perlahan membersihkan kotoran wajahku. Kulihat ke arah kaca kamar mandi untuk melihat wajah yang sedang kubersihkan ini. Ternyata ada sosok cewek di belakangku. Jantungku mendadak berhenti. Sedikit terkejut, namun penasaran. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia masuk di kamar mandiku? Kutajamkan penglihatan ke arah cewek itu melalui kaca di depanku. Wajah pucat pasi dengan rambut panjang yang lurus. Sekali lagi aku dibuat penasaran dengan sosok cewek itu. Kubalikan badanku ke arah cewek itu, namun sosok itu tidak ada. Dia kemana? Apa ini hanya halusinasiku? Entahlah. Akhirnya aku berbalik ke arah kaca lagi untuk membersihkan wajahku yang penuh dengan busa. Kuhidupkan keran air di wastafelku, tapi air tidak keluar. Apakah air sudah habis? "Ma, airnya habis ya, Ma?" Aku berteriak sambil bertanya kepada Mama. Sebenarnya mustahil Mama bisa mendengar suaraku dari sini. Aku berada di dalam toilet kamar yang di lantai 2, sedangkan Mama pasti saat ini berada di dapur lantai bawah. Jadi tidak mungkin jika Mama mendengar. Tapi tidak apalah, barangkali Mama masih ada di sekitar kamarku. Aku terus memutar-mutar keran air, berharap air dapat muncul. Dan kini yang aku harapkan terjadi. Air langsung keluar dari keran yang aku putar. Tanpa pikir panjang, aku langsung membasuh wajahku yang masih penuh dengan busa dengan air yang baru saja keluar. Kubasuh secara perlahan wajah ini
sambil menikmati dinginnya air yang mencoba masuk ke dalam pori-pori wajahku. Setelah selesai membasuh muka, aku bergegas untuk melanjutkan mandi. Air yang menyiram tubuhku terasa sangat enak sekali. Mungkin karena kemarin belum mandi. Setelah selesai mandi, aku mengambil handuk dan melilitkan ke tubuhku. Namun sebelum keluar dari kamar mandi, aku berdiri di depan kaca untuk melihat-lihat wajahku. Tapi tiba-tiba, cerep, lampu kamar mandiku telah mati. Aku terkejut karena aku paling takut dengan hal yang namanya kegelapan. Kuatur nafas secara perlahan. Aku tidak boleh panik dalam hal ini, karena justru bisa membuat aku semakin sesak nafas. Mama. Aku terus teriak memanggil mamaku yang masih berada di bawah. Cekrek. Terdengar suara pintu kamarku terbuka. Aku berpikir itu adalah mama. Namun seketika aku berubah pikiran saat ku cium bau amis dan busuk di hidungku. Bau ini sangat tercium sekali, hingga aku hampir muntah. Aku tahu ini adalah salah satu dari mereka yang tidak terlihat. Aku terus mencoba mengatur nafasku, agar diriku tidak sesak nafas dalam kamar mandi. Tanganku terus berusaha mencari pegangan pintu kamar mandi. Aku berusaha keluar dari tempat gelap ini. Tolong aku. Aku dikejutkan dengan suara wanita, sangat nyaring di telingaku. Suara itu seperti berasal dari kamar. Telingaku sakit saat suara itu semakin keras terdengar. Aku menutupi telinga menggunakan kedua tanganku. Aku berusaha untuk tidak mendengarkan suara itu. Namun sialnya, suara itu justru semakin melengking terdengar. Telingaku semakin terasa perih. Aku ingin teriak sekeras mungkin untuk mengungkapkan rasa sakit di telinga. Celep. Lampu kembali menyala. Kuatur nafasku agar membaik. Namun suara itu menghilang, seiring dengan menghilangnya bau amis dan busuk. Aku segera keluar dari kamar mandi dan menuju lemari pakaianku untuk berganti seragam sekolah. Aku masih heran dengan suara yang tadi. Ini ada apa lagi? Siapa yang akan mengganggu hidupku lagi? Setelah berganti pakaian, aku menuju ke ruang makan untuk sarapan. Sebelum berangkat sekolah, aku keluar dari kamarku. Kuturuni anak tangga menuju ke lantai bawah. Terlihat di sana mama dan papa. Sepertinya sudah siap untuk sarapan. Mungkin mereka sedang menungguku. Setelah aku sampai di meja makan, kutarik kursi yang masuk di bawah meja. Lalu aku duduk dan bersiap untuk sarapan. Pagi Mawar, sapa mama kepadaku sambil mengambil nasi di piring. Pagi juga, Ma, jawabku seraya mengambil gelas yang berisikan air susu. Papa terlihat sibuk dengan mengoleskan selai di atas roti tawar. Memang kebiasaan papa seperti itu. Setelah makan nasi, aku selalu disuruh menghabiskan roti tawar juga. Padahal kandungannya juga sama. Kalau untuk sekedar mengisi tenaga buat seharian. Mungkin maksud papa agar semakin kuat. Tapi meskipun begitu, hanya papa yang paling peduli dengan kesehatanku. Bukan berarti mama tidak. Mama juga peduli. Cuma sepertinya kalah dengan papa. Mulai besok kamu libur kan, Nak? Tanya papa sambil meletakkan roti buatannya. Iya, Pak. Soalnya minggu depan kelas 12 mulai ujian. Jawabku sambil mengambil nasi yang diacungkan mama ke arahku. Mulai besok, kamu temani bibimu di rumahnya sana ya. Om kamu lagi keluar kota katanya.
Kamu bisa kok ngajak Salsa sahabat kamu itu, kata papa menyuruhku. Berarti besok aku berangkat ke rumah bibi, Pak? Tanyaku pada papa. Iya nak, kasihan bibimu di rumah sendirian, sahut mama yang perlahan mengunyah makanan. Kamu bawa mobil sendiri saja ya sama Salsa, pinta papa sambil mengambil lauk di depannya. Iya Pak, nanti aku ajak Salsa kalau dia mau, jawabku sambil mengarahkan sendok ke mulut. Sebenarnya aku malas harus kembali lagi ke desa itu. Ya, desa Punggara, desa tempat bibi dan juga omku tinggal di sana. Entah kenapa bibi memilih tinggal di sana. Mungkin karena omku berasal dari sana, jadi dia ikut suaminya. Tempat itu sebenarnya tempat yang tidak suka aku kunjungi. Setiap kali aku berkunjung ke sana, selalu saja ada makhluk lain yang masuk ke dalam tubuhku. Tapi tidak mungkin jika aku menolak suruhan kedua orang tuaku. Kamu tidak usah mikir kejadian kamu yang dulu-dulu, kata papa tiba-tiba, membangunkanku dari lamunan. Berbanyak berdoa saja di sana, pesan mamaku. Iya ma, Mawar janji akan menjaga bibi dan diri Mawar baik-baik di sana, jawabku memastikan. Setelah selesai sarapan, aku segera bergegas ke garasi untuk mengeluarkan mobil dan berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, aku berpamitan kepada orang tuaku. Aku mulai memasuki mobil dan menarik gasnya secara perlahan, lalu berangkat menuju ke sekolah. Di jalanan kunikmati udara sejuk, meskipun saat itu aku berada dalam mobil. Setidaknya masih terasa karena kaca mobilku yang terbuka. Bangunan-bangunan di sekitar jalan yang berdiri kokoh dari dulu sampai sekarang masih sama dan tidak berubah sedikit pun. Warna tembok yang sudah tua mungkin sudah ditutup oleh cat, sehingga masih terlihat baru. Burung-burung terbang mencari makanan. Tumbuhan-tumbuhan menari-nari, terkena tiupan angin yang semilir pagi ini. Kuparkirkan mobilku di tempat parkir sekolahku. Kendaraan pada saat itu sudah cukup ramai, atau bisa dibilang aku yang datang terakhir pada saat itu. Aku melihat jam di tanganku. Ternyata waktu menunjukkan pukul 7 lebih 10 menit, yang menandakan bahwa 20 menit lagi bel akan berbunyi. Aku berjalan keluar dari mobil. Kuambil tas yang ada di kursi samping tempat aku menyetir. Setelah menutup pintu mobil, aku segera bergegas menuju kelas. Mawar, tunggu! Teriak anak cewek memanggilku dari belakang. Aku berbalik arah. Ternyata dia adalah Salsa. Dia berlari menuju ke arahku, lalu memukul pundakku sambil berkata, "Kamu bawa tugasnya?" "Santai, tenang aja, aku bawa kok," jawabku sambil mengambil tugas yang ada di tasku. "Tumben gak lupa bro," kata Salsa dengan sebutannya kepadaku, yaitu sebutan Blue, alias si jomblo. Dari dulu Salsa memanggilku demikian, karena sampai sekarang aku belum kenal yang namanya cowok, atau dengan janji-janji cowok. "Hah, songong lo, mentang-mentang ada pacar," sahutku dengan judes. "Just kidding, cowok," kata Salsa sambil mengambil tugas dari tanganku. "Ya sudah, ayo sekalian kita kumpulin saja sebelum ke kelas," sambung Salsa sambil melihat-lihat tugas kita. "Oke, ayo," sahutku sambil berjalan ke kantor guru dan diikuti Salsa di belakang. Kami berjalan menuju ruang guru. "Oh ya,
besok kamu mau ikut gak ke rumah bibiku? Kita nginep 4 hari. Tawarku kepada Salsa yang saat itu di sampingku. Wah, ini bisa jadi agenda liburan kita, jawab Salsa dengan wajah ceria, dan lalu menepuk tangan. Ayo kalau begitu, 1 minggu pun aku juga mau di sana. Salsa menawarkan diri. Oke, besok ke rumah gue jam 8 ya, suruhku pada Salsa. Tapi ingat, di sana kamu tidak usah lebay, kangen-kangenan sama doi kamu, pesanku kepada Salsa sambil berhenti sejenak berjalan. Pukul 5 pagi, alarmku berbunyi. Malam telah pergi, pagi datang kembali. Burung-burung mulai bersiap-siap untuk mencari makanan, dan bunga-bunga mulai bangun juga dari tidurnya. Menari-nari terkena hembusan angin pagi. Aku bangkit dari tidurku. Pagi ini sesuai perintah papa, aku harus berangkat menuju desa bibiku untuk menemaninya selama 4 hari, atau bahkan bisa lebih. Aku bergegas menuju kamar mandi untuk mandi. Segala persiapan buat ke rumah bibi sudah aku siapkan dari semalam. Salsa, apakah dia ingat kalau hari ini kita akan pergi? Anak itu sedikit pelupa. Semoga saja dia ingat. Selesai mandi, aku segera berganti pakaian, lalu turun ke bawah untuk sarapan. Sebelum turun ke bawah, aku mengecek kembali barang-barangku yang ada di koper. Kurasa sudah komplit semuanya. Aku mengangkat koperku, menuruni anak tangga. Satu persatu anak tangga sudah aku lewati. Dan saat ini aku sudah berada di kursi ruang tamu. Mawar, sarapan dulu nak, teriak mama dari arah meja makan. Iya ma, balasku sambil bangkit dari kursi dan berjalan menuju meja makan. Gimana, sudah siap baju-bajunya? Tanya papa padaku sambil membaca koran di meja makan. Sudah pak, insya Allah, jawabku sambil duduk di kursi. Terus si Salsa jadi ikut? Tanya mama sambil menyiapkan lauk di meja makan dan kembali lagi ke arah kompor. Jadi kok mah, masih jalan ke sini kali? Jawabku sambil merapikan susunan makanan yang disiapkan oleh mama. Coba kamu chat dulu si Salsanya, suruh papa sambil terus membaca berita di koran. Iya pak, jawabku lalu mengambil HP dan membuka chat WA. Lalu aku mencoba untuk memberinya pesan. Sah, gimana? Lu udah OTW ke sini? Tanyaku mulai mengetik, langsung centang 2 dan biru. Cepat sekali anak ini bacanya. Tenang, gue sudah OTW ke rumahmu kok. Bentar lagi sampai, jawab Salsa melalui pesan. Oke, gue tunggu ya. Udah jalan ke sini pak, kataku kepada papa. Ya sudah, ditunggu saja, jawab papa. Mama sibuk mencuci piring sisa semalam. Mama tidak ikut makan, tanyaku pada mama. Kamu makan dulu saja, mama bisa nanti-nanti, jawab mama sambil menggosok piring dengan spon. Aku hanya membalas dengan senyuman. Lalu kuambil nasi dan lauk yang saat itu sudah ada di depan mata. Sepertinya papa masih sibuk dengan korannya. Lebih baik aku tinggal makan duluan daripada nanti kesiangan. Pukul 7 pagi kurang 10 menit. Aku sudah selesai makan. Lalu aku menuju garasi untuk segera memanaskan mobil. Papa dan mama masih berada di meja makan. Sepertinya lagi membicarakan sesuatu. Dan katanya hari ini mereka mau pergi ke rumah temannya yang ada di luar kota.
Mobil sudah dikeluarkan dan dipanaskan. Koper juga sudah aku masukkan ke dalam bagasi mobil. Tinggal nunggu si Salsa. Sebelumnya aku kenalin dulu Salsa kepada kalian. Namanya adalah Salsa Adinda Anggraini. Umurnya 5 bulan lebih muda dariku. Kita berteman sejak SMP. Dia itu orangnya pelupa, konyol, dan bisa dibilang gilala. Kebiasaan dia itu hanya makan, makan dan makan. Tapi dia tidak pernah kelebihan berat badan. Mungkin di rumahnya ada cara jitu. Salsa sudah sering gonta-ganti pasangan. Dan anehnya bukan si cowok yang mutusin, tapi dia sendiri yang mutusin. Dan dengan alasan bosan. Alasan yang tidak masuk akal. Tapi dia tipe anak yang lumayan enak diajak curhat. Sering ketawa dan tidak pernah sedih. Itu yang membuatmu nyaman berteman dengan dia. "Mawar!" teriak Salsa dari depan. Dia segera turun dari mobil yang dikendarai sopirnya. Setelah turun, dia menuju bagian belakang mobilnya untuk mengambil kopernya. 3 koper. Dia membawa 3 koper untuk 4 hari. "Salsa." Aku menyusul dia yang sedang menurunkan ketiga kopernya. "Lu mau ngapain bawa koper segini banyaknya?" tanyaku saat sudah berada di sampingnya. "Kan di sana kita 4 hari kan? Ini juga cuma sedikit isinya," jawabnya sambil menurunkan 1 koper lagi. "Oke, ayo kita pindahkan ke mobil kamu," sambungnya sambil kedua tangannya memegang pinggang. Dia langsung membawa kedua kopernya menuju mobilku. Masih ada 1 koper yang ada di depanku. Untuk mempercepat waktu, akhirnya aku angkat 1 koper itu. Lumayan berat koper ini. Entah isinya apa. "Sudah tidak ada yang ketinggalan lagi?" tanyaku pada Salsa. "Insya Allah tidak," jawab Salsa sambil tersenyum ke arahku. "Ayo, izin dulu ke mama papamu," kata Salsa sambil berjalan ke dalam rumah. Kami menuju ke dalam rumah untuk sekedar berpamitan kepada mama papaku. Setelah berpamitan dan bersalaman, kita langsung bergegas menuju mobil yang sudah terparkir di depan untuk segera berangkat ke rumah bibi. Mama ikut mengantarkan kami sampai depan. Kami masuk dalam mobil. Aku bagian nyetir mobil, sedangkan Salsa memilih duduk di belakang agar bisa tidur dengan nyenyak. Kutancap gas mobil ini secara perlahan. Salsa sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengabari seseorang. Kami sudah meninggalkan komplek perumahanku untuk menuju ke desa bibiku. Perjalanan kami menuju rumah bibi lumayan jauh. Sepanjang perjalanan, kami hanya melihat gedung-gedung berdiri kokoh yang seakan-akan tidak mau pindah dari tempatnya. Salsa nampak sudah tidur di bangku belakang. Padahal beberapa menit yang lalu, dia baru saja menghabiskan cemilan yang kubawa. Pukul 10 pagi kami masih berada di jalan. Suasana tampak renggang hari ini. Tidak ada kemacetan di jalan. Meskipun cuaca panas karena terik matahari yang begitu menyengat, namun tidak membuat kami merasa kepanasan di mobil. Mungkin karena angin di siang ini cukup semilir. Aku terus mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang, sambil menikmati indahnya pemandangan di sekitar jalan. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah bibi. Itu terlihat dari adanya patung kuda yang telah kami lewati. Karena rumah bibi 40 km masuk ke kiri setelah melewati patung kuda tersebut. Aku sudah lupa belok kiri yang sebelah mana jika mau ke rumah bibi. Sedangkan di sini setelah melewati patung kuda tadi, banyak gang ke arah kiri. Namun rasa-rasanya gang itu tidak terlalu jauh dari patung itu.
Kuputuskan untuk berhenti dan bertanya kepada seorang ibu-ibu yang nampak sedang berbicara di sebuah warung. Aku berhentikan mobilku di pinggir jalan. Aku turun dari mobil dan kulihat Salsa masih pulas dengan tidurnya, padahal mobil sedang berhenti. Aku berjalan menuju warung, hendak bertanya kepada para ibu yang mungkin sedang membeli atau hanya sekedar mengobrol. "Maaf, permisi Bu," ucapku kepada salah satu ibu yang ada di situ. "Iya nak, ada yang bisa kami bantu?" jawab ibu bertanya pada aku. "Maaf Bu, kalau mau ke desa Punggara, masuk gang sebelah mana ya Bu?" tanyaku kepada ibu-ibu itu. "Oh, desa Punggara. Jalan aja lurus dari sini. Sekitar 200 meter dari sini. Nanti ada gang. Silakan adik belok kiri. Lalu lurus saja dari situ. Nanti setelah 40 km, adik akan bertemu dengan Gapura Selamat Datang. Nah, di situ adik sudah berada di desa Punggara," jawab dari seorang ibu yang aku tanyakan, seraya menjelaskan arah-arahnya menggunakan tangannya. "Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Bu," ucapku kepada ibu itu, sembari berterima kasih, lalu berpamitan. Aku berjalan kembali menuju mobilku yang terparkir di pinggir jalan. Kurasa Salsa belum bangun juga dari tidurnya. "Dari mana lo, Bro?" tanya Salsa mengagetkanku saat aku membuka pintu mobil. "Lu sudah bangun?" tanyaku pada Salsa. "Dari warung, Sa. Tanya gang masuk ke arah rumah bibiku. Aku lupa soalnya," sambungku sambil menjelaskan pada Salsa. Kuarahkan kembali mobilku menuju jalan raya. Meskipun sedikit ada rasa kantuk, aku tetap menyetirnya dengan kecepatan yang sedikit pelan. "Mawar, masih lama ya?" tanya Salsa dalam mobil. "Sedikit lagi, Sa. Kurang lebih 40 km, jawabku sambil melihat-lihat arah gang yang dimaksud oleh ibu-ibu tadi. Lanjut tidur aja," kata Salsa kembali menyandarkan kepalanya. "Tidur saja lu, yang nyenyak ya. Nanti kalau sudah sampai, aku akan kabari," kataku sambil membelokkan setir ke arah kiri, masuk di gang yang dimaksud ibu-ibu tadi. Nampak Salsa sudah kembali tertidur dengan pulas, dengan mimpinya yang entah apa. Jalanan setelah masuk ke gang ini sangat buruk sekali. Kondisi jalan yang sudah rusak, ditambah dengan lubang-lubang yang cukup besar dan berisi dengan air, membuat perjalananku tidak lancar. Sepertinya tadi malam hujan di sini. Aku tetap melajukan mobil ini dengan pelan, apalagi dengan kondisi jalan seperti ini. Salsa juga tetap tidak bangun, padahal mobil ini bergoyang terus karena masuk dan keluar lubang. Gapura itu masih belum terlihat juga. Entah sekarang aku sudah berada di mana. Kenal saja tidak dengan lingkungan sini. Rumah-rumah di sini cukup unik. Sebagian sudah permanen dan cukup mewah, dan sebagiannya lagi masih terbuat dari papan. Terlihat anak-anak kecil sedang bermain bola di depan rumahnya, dan para orang tuanya sedang asik mengobrolkan sesuatu. Saat aku lewat di depan mereka, mereka melihat mobilku dengan sedikit sinis. Mungkin heran dengan siapa yang berada di mobil itu. Gapura berwarna hijau, terbuat dari semen, dengan tulisan "Selamat datang di desa Punggara", serta dengan ornamen yang cukup indah, kini terlihat di depanku. Aku bersyukur telah sampai di desa ini dengan selamat. Meskipun sedikit lelah,
Setidaknya perjalananku sudah sampai di tujuan. Kulewati gapura indah ini dan menuju masuk ke desa bibiku. Aku masih sedikit hafal dengan rumah bibiku. Lantai 2 dengan cat berwarna biru, serta gerbang depan berwarna keemas-emasan. Seperti itu rumah bibiku. Sudah lama sekali aku tidak datang ke sini, jadi aku tidak bisa mendeskripsikannya dengan detail. Mobil ini terus kulajukan mencari rumah bibiku. Tampak di depan sana ada rumah berwarna biru dan berlantai 2. Kuyakin itu rumah bibiku. Kulihat Salsa masih belum bangun juga. Entah anak ini ada apa. Sampai sekarang belum bangun juga. Mungkin dia kecapean. Tapi kecapean kenapa? Sedangkan yang mengendari mobil dari berangkat sampai sekarang adalah diriku. Kuberhentikan mobilku tepat di depan pagar kemasan ini. Tidak ada orang. Ini benar rumah bibi. Aku tidak salah. Di depan itu masih ada ayunan yang dulu sering aku buat mainan sewaktu aku main ke sini. Ya, ini rumah bibiku. Aku tidak salah lagi. Tapi sangat sepi. Kemana bibiku? Woi, Sa, bangun. Kita sudah sampai. Kataku membangunkan si Salsa dari tidurnya sambil menepuk-nepuk pundaknya. Salsa membuka matanya dengan sedikit malas. Akhirnya mata kecil Salsa terbuka. Kita sudah sampai ya? Tanya Salsa sambil menengok kanan kiri. Yang mana rumahnya? Kok sepi? Tanya Salsa kembali dengan sedikit heran. Iya nih, gak tahu. Bibiku pergi kemana ya? Gerbangnya juga masih ditutup. Jawabku menjelaskan. Kemudian Salsa membuka pintu mobil dan keluar secara perlahan dari mobil untuk menghirup udara desa ini. Aku mengikuti Salsa. Aku juga keluar dari mobil, melihat-lihat lingkungan di sekitar rumah bibi. Sepertinya banyak perubahan di sekitar sini. Semakin terlihat seram. Atau hanya pikiranku saja. Rumah-rumahnya banyak yang kosong. Salah satunya ada di depan rumah bibiku. Rumah dengan lantai 2, memperlihatkan cat yang sudah tua, dengan lumut yang menempel di tembok-temboknya. Dulu rumah itu belum kosong. Bahkan aku masih sering bermain dengan anak yang punya rumah itu. Sewaktu aku masih sering datang ke sini. Kalau tidak salah nama anaknya adalah Sirina. Entah nama lengkapnya siapa. Aku sudah lupa. Itu dulu sekali, waktu aku masih kecil. Loh, kok gue merinding ya? Ujar Salsa membangunkanku dari lamunan. Perasaan lu aja kali, kataku pada Salsa. Ya gimana tidak berperasaan seperti ini? Lu lihat rumah-rumah di sekitar bibi lu, banyak yang kosong, lumutan lagi. Kata Salsa memandangi salah satu rumah yang kosong. Iya juga sih. Tapi masih ada kok sebagian yang berpenghuni. Jawabku menenangkan perasaan Salsa. Ku ambil dan ku buka handphoneku. Terlihat ada notifikasi chat WhatsApp dari Mama. Kamu sudah sampai di rumah bibi. Bibimu tadi ngabarin Mama kalau rumah dia masih kosong. Soalnya bibimu masih nganterin suaminya ke bandara. Pesan dari Mama. Walah, pantesan rumahnya kosong. Ternyata bibi masih nganterin om ke bandara. Walah, pantesan. Jawab Salsa dengan singkat, dengan mata yang memandangi ke arah rumah tua, yang di sebelah rumah tua berlantai 2 tadi. Sepertinya Salsa melihat sesuatu.
Lu lihat deh nenek itu. Kenapa dia memandangi kita seperti itu ya? Kata Salsa menunjukkan kepada aku. Mana, Sa? Tanyaku pada Salsa. Itu loh, di depan rumah tua yang itu. Kata Salsa menunjuk ke arah nenek itu. Kutajamkan penglihatanku. Ternyata benar kata Salsa. Ada nenek tua sedang memandang kita dengan mata yang seolah-olah keheranan dengan kehadiran kita. Semakin ku bertajamkan penglihatanku ke arah nenek itu, dan yang membuat ku heran bukan nenek itu, tapi perempuan yang ada di sampingnya. Ya, sosok perempuan dengan baju putih panjang dan berada di dekat nenek itu. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Bajunya nampak kuning kekuningan. Dia siapa? Sepertinya nenek itu tidak sadar akan keberadaan sosok perempuan di sampingnya. Sepertinya aku pernah kenal dengan perempuan itu. Tapi di mana? Dan siapa sebenarnya sosok perempuan itu? 30 menit sudah. Kita menunggu Bibi pulang. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda akan kedatangan Bibi. Kulihat ke arah Salsa. Matanya sesekali melirik ke arah nenek, yang dari tadi tidak henti-hentinya memandangi kita berdua. Aku ikut melirik ke arah nenek itu. Terlihat saat ini nenek sedang duduk di teras rumahnya, dengan mata yang terus melihat ke arah kita. Tapi kemana perempuan yang tadi di samping nenek itu? Sekarang tidak ada. Apa dia sudah masuk ke dalam rumah nenek itu? Salsa duduk dan bersandar di depan gerbang, sedangkan aku berdiri sambil bersandar di samping mobil. Salsa sepertinya mulai merasa aneh dengan lingkungan di sini. Terlihat dari wajah dia yang pucat, dengan bibir yang memutih. Mawar, kok firasatku tidak enak ya? Keluh si Salsa sambil membuang lirikannya dari nenek itu. Sudah, tidak akan terjadi aneh-aneh kok di sini. Jawabku menenangkan si Salsa. Tapi gue takut. Keluh Salsa sekali lagi. Yang penting kita jaga sikap saja di sini. Gue juga heran, kenapa sih desa ini jadi terlihat seperti ini? Kataku sambil berusaha menenangkan perasaan Salsa. Salsa menundukkan wajahnya, memainkan handphonenya, yang mungkin sudah banyak notifikasi dari akun sosial media. Aku masih keheranan dengan perilaku nenek itu. Ada apa sebenarnya? Semakin lama aku mulai merasakan hal yang sama, seperti yang dirasakan oleh Salsa. Jalan di depan rumah Bibi terlihat sangat sepi. Dari tadi tidak terlihat ada orang yang berlalu lalang di jalan ini. Padahal dulu sewaktu aku masih sering di sini, banyak orang yang hanya sekedar mengobrol di pinggir jalan ini. Bahkan aku bersama anak dari tetangga Bibi dulu sering lari-larian di sini. Tapi sekarang, kemana orang-orang itu? Ada apa dengan desa ini? Bukannya bertambah indah, kini lingkungannya malah semakin seram seperti ini. Dan yang membuat aku heran, kemana teman-teman waktu aku masih kecil? Mereka seperti tidak lagi tinggal di sini. Entahlah. Aku mengambil handphone yang ada di dalam tasku. Kulihat tidak ada notifikasi sama sekali dari mama. Mungkin dia lagi sibuk. Salsa masih dengan kegiatan yang sama, menggeser-geser layar HP. Entah apa yang dia lakukan dengan HP-nya. Dari kejauhan, kulihat mobil putih mengarah ke kita. Kusipitkan mataku dan mempertajam penglihatan ke arah mobil putih itu. Aku seperti mengenal mobil itu. Sudah kuduga sebelumnya, itu mobilnya bibiku. Dan akhirnya bibi telah pulang setelah dari bandara. Dia ternyata bersama sopirnya.
mobil itu semakin mendekat dan berhenti di belakang mobilku. Wajah Salsa mengarah ke mobil yang baru datang. Nampaknya dia keheranan. Wajar belum tahu siapa dia. Bibi membuka pintu mobilnya dan lalu keluar. "Itu bibiku, dia sudah pulang," kataku pada Salsa. "Oh, kukira siapa?" jawab Salsa sambil bangkit dari duduknya. "Hai, Mawar," sapa Bibi sambil mendekat ke arahku. "Dia temanmu yang kata kamu mau diajak kemarin?" tanya Bibi sambil melihat ke arah Salsa. Salsa tersenyum ke arah Bibi. Bibi pun juga membalas senyuman Salsa. "Iya, Bi, ini temanku," jawabku menjelaskan kepada Bibi. "Oh, sudah lama ya kalian menunggu?" tanya Bibi pada kita. Lumayan, Bi," jawab Salsa dengan sedikit ketawa. "Aduh, maaf ya, jadi lama nunggunya," jelas si Bibi. "Gak apa-apa kok, Bi," kata Salsa dengan masih sedikit tertawa. "Kalau begitu, ayo kita masuk," ajak Bibi sambil berjalan membuka gerbang. "Kamu masukin mobil kamu dulu ke dalam, nanti biar mobil Bibi bisa masuk," suruh Bibi pada aku sambil membuka gembok. "Baik, Bi," jawabku sambil masuk ke dalam mobil. Kamu masuk dulu ya," ajak Bibi ke Salsa. "Oh iya, siapa nama kamu? Biar kita kenal," tanya Bibi pada Salsa. "Nama saya Salsa, Bi," jawab Salsa tersenyum. "Oke Salsa, ayo kamu masuk duluan, biar Mawar yang masukin mobilnya," pinta Bibi sambil mendorong gerbang. Kunyalakan mesin mobilku. Karena sopirnya Bibi sudah menunggu, aku masuk duluan. Salsa sudah mengikuti Bibi masuk ke dalam, dan sepertinya dia sudah mulai akrab dengan Bibi. Terlihat dari kejauhan, dia sedang mengobrol dengan Bibi, sambil menuju ke arah pintu rumah. Kusetir mobilku belok ke dalam area rumah Bibi. Sebelum aku masuk gerbang, aku sengaja melirik ke arah nenek itu. Dan ternyata si nenek masih melihat ke arah mobil ini. Firasatku semakin tidak enak di sini. Ku berhentikan mobilku di depan rumah Bibi. Lalu aku keluar dan membuka bagasi mobil untuk mengambil barang-barang kami untuk keperluan selama tinggal di sini. "Sudah, tinggal saja, biar sopir Bibi yang masukin ke dalam," suruh Bibi memberhentikanku mengangkat koper. "Ini serius, Bi, gak apa-apa?" tanyaku pada Bibi, karena tidak enak merepotkan sopir Bibi. "Sudah, tidak apa-apa," jawab Bibi menjelaskan. "Ayo, masuk," ajak Bibi sambil berjalan membuka pintu rumah. Aku berjalan di belakang Salsa, kemudian memasuki rumah. Mata Salsa terus melihat-lihat sisi rumah. Mungkin dia sedikit keheranan dengan koleksi barang-barang antik suami Bibi. Memang dari dulu, Om sering mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Aku ikut memandangi isi rumah Bibi. Sepertinya hanya ada sedikit perubahan saja dalam pendekorasian rumah ini. Semuanya masih terlihat sama seperti yang dulu. Hanya TV yang berubah ukuran, serta sofa yang masih terlihat baru. Salsa berjalan sambil memandangi koleksi-koleksi Om. "Lihat-lihatnya nanti saja, kan kalian masih lama di sini," kata bibiku, yang ternyata sudah berada di tangga. Iya, Bi," jawab Salsa meringis ke arah Bibi. "Ayo, Bibi tunjukkan kamar kalian, biar kalian bisa langsung istirahat," ajak Bibi sambil kembali menaiki anak tangga menuju ke atas. Kami pun mengikuti Bibi dari belakang. Kali ini aku berada di samping Salsa,
Nah, di sini kamar kalian, ujar Bibi sambil membuka pintu kamar yang akan menjadi kamar kami. Kemudian Bibi meninggalkan kamar menuju ke bawah. Sambil keluar, Bibi juga menutup pintu kamar dari luar. Gue mandi dulu Sudah bau nih, kata Salsa sambil mencium ketiaknya. Ih, jijik ketiak sendiri diciumin. Ya sudah, gi sono mandi, suruhku pada Salsa. Kurebahkan badanku di atas kasur. Kupandangi langit-langit kamar ini yang bergambar abstrak dengan warna yang bervariasi. Aku teringat dengan nenek tadi. Apakah dia masih berada di teras rumahnya? Aku beranjak berdiri dari kasur untuk sekedar melihat keluar. Kubuka horden jendela kamar ini. Sopir Bibi terlihat masih sibuk mengurusi mobil Bibi. Sepertinya ada masalah dengan mobilnya. Dan koper kita sudah tidak terlihat di bagasi mobilku. Mungkin sudah dibawa masuk ke dalam. Kualihkan pandanganku dari sopir Bibi menuju rumah si nenek. Aku tidak melihat nenek itu di terasnya. Dia kemana? Terus aku memfokuskan penglihatanku di sekitar rumah itu. Tapi tetap saja tidak kulihat nenek itu lagi. Atau dia sudah masuk ke dalam rumah. Namun saat aku ingin berbalik arah dan lalu menutup hordeng, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok perempuan yang saat itu sedang duduk di teras rumah nenek. Perasaan tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Dari mana asal dia? Aku mempertajam penglihatanku ke sosok itu. Tapi perempuan itu menundukkan wajahnya ke bawah. Aku semakin heran dengan dia. Seperti pernah kenal. Mataku semakin kupersempit untuk memperjelas penglihatanku. Dek. Wajah itu tiba-tiba melihat ke arahku. Dan aku tahu siapa dia. Dia yang pernah menemuiku di toilet. Dia si perempuan berwajah pucat dengan baju putih kekuning-kuningan. Mengapa dia di sini? Aku menelan ludah. Wajah itu tersenyum ke arahku. Kali ini tidak memperlihatkan kecantikannya, justru semakin memperseram wajahnya. Jantungku berdetak semakin kencang, tapi mataku semakin penasaran dengan sosok itu. Siapa sebenarnya dia? Mataku tidak bisa lepas untuk melihat ke arah sosok itu. Wajah pucat itu kini berubah menjadi lebih seram. Wajah itu semakin menghitam. Darah keluar dari dadanya. Baju yang putih itu terlihat memerah karena darah. Tangan dari sosok itu perlahan memegang kepalanya. Dan lalu kemudian kepalanya dicopot dari tubuhnya dengan menggunakan tangannya sendiri. Lehernya terus mengeluarkan darah. Sosok itu berdiri. Kepalanya ditenteng di tangan kirinya. Terlihat usus masih menggantung di kepala yang telah lepas dari tubuhnya. Dengan cepat aku tutup hordeng di jendelaku. Aku tidak bisa membayangkan bentuk tubuh tanpa kepala. Penglihatan macam apa ini? Baru setengah hari di sini. Akan terjadi hal yang lebih burukkah? Aku menenangkan pikiranku, mengatur nafas dan mengelus-elus dadaku. Kubalikan badan dan kubuka lagi hordeng ini. Tapi sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Kemana perginya? Aku pun menutup kembali hordeng ini dan berjalan keluar menuju lantai bawah untuk mengambil handuk Salsa, sekalian dengan barang-barang kami. Aku berjalan menuruni tangga rumah Bibi. Koper terlihat sudah berada di samping meja ruang tamu. Aku pun menghampiri koper itu. Loh, Mawar, Salsanya kemana? Tanya Bibi mengagetkanku dari belakang. Salsa masih mandi, Bi. Sahutku dengan sedikit kaget.
Oh alah, nanti kalau sudah selesai, langsung ajak dia makan di bawah ya. Suruh Bibi sambil melanjutkan perjalanan menuju dapur. Iya Bi, jawabku sambil mengangkat 2 koper salsa. Aku kembali menuju ke atas, membawa 2 koper salsa. Masih ada 2 lagi di bawah, koperku dan koper salsa satunya. Saat aku sudah berada di atas, kulihat ada jejak kaki kotor di lantai depan kamar. Jejak kaki siapa ini? Apa mungkin si Salsa? Tapi Salsa masih ada di dalam kamar mandi. Perasaanku semakin tidak enak. Aku mulai berpikir, akan ada sesuatu yang buruk yang akan menimpaku. Hari sudah mulai malam. Sinar matahari sudah terganti oleh sinar bulan yang cukup terang pada malam ini. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Malam yang sejuk untuk udara di malam ini. Salsa sudah turun ke bawah, menemui Bibi di meja makan. Sedangkan aku masih membersihkan ruangan kamar ini. Kususun satu persatu bajuku dan juga si Salsa ke dalam lemari pakaian. Malam tampak sunyi. Tidak ada yang berlalu lalang di jalanan. Hanya kegelapan yang menyelimuti lingkungan di sekitar rumah Bibi. Aku menuruni anak tangga, menemui Bibi dan Salsa di bawah. Mereka sepertinya tengah menungguku untuk makan malam. Mawar, duduk dulu nak. Bibi lagi manasik sayur. Pinta Bibi kepada aku, sambil memanaskan sayur di kompor. Kutarik kursi yang masuk di dalam meja makan, lalu aku duduk. Mawar, kamarnya sudah lu bersihin? Tanya Salsa sambil menyantap makanan ringan. Sudahlah, gue kan rajin, gak kayak lu. Jawabku memandang Salsa dengan sinis. Ih, gitu aja langsung nyolot. Cewek kok judes, kata Salsa membalasku. Bodoh, kataku sambil buang muka. Bibi nampak masih mengaduk-ngaduk sayurnya, sambil sesekali menambahkan garam jika kurang asin. Sedangkan Salsa masih sibuk mengunyah cemilan ringan yang dia bawa dari rumah. Malam di sini tidak sama dengan malam di lingkunganku. Sangat sepi sekali. Bahkan sekedar orang yang sedang berjaga di pos ronda pun tidak ada di sini. Sayurannya sudah matang. Ayo kita makan. Baunya. Ayo, ambil nasinya sama lauknya. Habisin sekalian. Suruh Bibi kepada kami, sambil duduk di kursi depanku. Salsa langsung mengambil piring, dan lalu mengambil nasi. Sepertinya dia sangat lapar. Setelah Salsa selesai mengambil nasi dan lauknya, aku menyusul mengambil piring lalu nasi. Diikuti juga dengan Bibi. Kita makan bertiga malam ini, dengan lauk yang cukup banyak. Ya, beginilah si Bibi, selalu masak banyak jika aku sedang di sini. Sopir Bibi sepertinya sudah pulang ke rumahnya. Dan kalau pembantu, Bibi tidak punya sekarang. Soalnya pembantunya sudah resign dari bulan kemarin. Tidak bisa aku bayangkan kalau Bibi lagi di rumah sendirian. Pasti sangat sepi sekali. Mungkin hanya dengan si Mira, anak pertama Bibi. Tapi sekarang dia lagi tidak ada di rumah. Dia lagi di rumah neneknya untuk sementara waktu ini. Padahal aku kangen dengan dia. Malah dianya tidak di rumah. Oh ya, Om tidak tahu pulangnya kapan. Dia belum pasti. Waktu itu sih bilangnya 4 hari. Ternyata kemarin bilang bisa jadi lebih dari seminggu. Kalian masih mau kan nemenin Bibi sampai Om pulang? Pertanyaan Bibi di sela-sela makan kami.
Terlihat Salsa terkejut mendengar perkataan si Bibi. Mungkin dia tambah takut jika harus tinggal di sini lebih lama lagi. Salsa menelan ludah dan menengok ke arahku. Aku hanya tersenyum membalasnya sambil mengedipkan mata. Aku juga tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi jika aku harus berlama-lama di sini. Namun kalau misalnya aku pulang, siapa yang bakal menemani Bibi di sini? Halo, kata Bibi membangunkan lamunan kami. Mau nggak nih? Tanya Bibi. Mau kok Bi, jawab Salsa sedikit gugup. Yang benar nih mau, tanya Bibi sekali lagi. Iya Bi, santai saja, jawabku sambil tersenyum. Dan sekali lagi Salsa menengok ke arahku dengan pasang muka seolah-olah takut. Aku hanya membalas dengan kedipan. Kita selesai makan malam. Saatnya buat kita untuk tidur dan lalu bermimpi indah di malam yang sejuk ini. Setelah mencuci piring bersama kami, Bibi langsung izin untuk tidur. Bibi kelihatannya lelah sekali. Mungkin karena perjalanan mengantarkan Om ke bandara sangat jauh. Salsa juga nampak sudah mengantuk. Dia mengajakku untuk segera ke kamar. Akhirnya kami berjalan ke atas untuk ke kamar. Kumatikan lampu dapur dan lampu yang ada di bawah lainnya. Kegelapan menyelimuti lantai bawah Bibi, sedikit menyeramkan. Sesampainya di kamar, Salsa langsung berbaring di ranjang. Tidak lupa dia menaruh HP dari sakunya. Malam sudah mulai larut, tapi mataku sama sekali belum ngantuk. Biasanya aku tidur jam 1 malam dan selalu terbangun di jam 3-an karena suara-suara aneh di setiap malamku. Ya, itulah hal yang dari dulu aku rasakan karena mata indigo ini. Mata ini selalu melihat bayangan-bayangan aneh di setiap malam, mendengar suara-suara aneh, mencium bau-bau yang aneh, dan merasakan kehadirannya di setiap malam. Aku sudah terbiasa dengan hal ini. Kuanggap dirikulah yang berbeda dari semuanya. Aku tidak peduli mereka ngomong apa. Beginilah hidupku. Kini jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku masih duduk di sofa kamar ini, memainkan handphoneku, sambil melihat postingan-postingan liburan teman-temanku di IG. Mereka nampak bersenang-senang dengan liburannya. Dan ada juga kakak kelas yang mengupload foto kelasnya dengan caption semangat ujiannya. Mereka terlihat kompak. Semoga saja nilainya bagus. Saat mau aku geser lagi ke atas untuk melihat postingan yang lain, aku dikagetkan dengan penampakan sosok cowok berambut hitam dengan wajah pucat di antara mereka. Kubatalkan untuk menggeser foto dari postingan kakak kelasku. Kutajamkan mataku memandangi foto itu. Sepertinya itu bukan salah satu siswi dari kelas mereka. Karena selama ini, aku tidak pernah melihat sosok itu di sekolah. Apa mereka tidak sadar ada yang janggal dari foto itu? Atau hanya aku yang melihatnya? Beberapa menit kemudian setelah aku pandangi foto itu, aku geser lagi untuk melihat postingan yang lainnya. Aku tidak mau berurusan dengan hantu yang ada di foto itu. Aku ingin tidur saja malam ini. Malas rasanya melihat-lihat foto di IG. Isinya hanya tentang liburan teman-teman saja. Aku berdiri dari sofa, berjalan menuju ranjang tidur. Salsa sudah tertidur pula sepertinya. Aku berbaring di sampingnya. Saat aku ingin menarik selimut, terdengar suara alunan dari piano Bibi di bawah. Aku sedikit heran dengan suara itu. Apa mungkin si Bibi? Tapi Bibi sudah tertidur. Aku semakin penasaran. Kubatalkan niatku untuk tidur, lalu beranjak berdiri dari ranjang. Kubuka pintu kamarku.
Perlahan aku keluar dari kamar. Benar kataku, itu adalah suara dari piano Bibi. Aku memberanikan diri untuk turun ke bawah, menuruni anak tangga, menuju ke tempat piano tersebut. Lampu di ruangan bawah sudah dihidupkan. Kulihat ada sesosok perempuan berada di depan piano, tengah memainkannya. Karena lampu sudah terang, jadi aku lebih bisa leluasa memandangi perempuan itu. Dia mengenakan baju putih, sepertinya si Bibi. Memang Bibi kalau lagi kesepian, sering sekali memainkan pianonya. Aku kembali melanjutkan langkah kakiku menuju ke bawah. Aku semakin dekat dengan perempuan yang sepertinya si Bibi. Kuberanikan diri untuk menegurnya. "Bi," tegurku sambil mengarahkan tangan ke pundaknya. Tidak ada jawaban. Justru dia berhenti memainkan pianonya. Aku tidak jadi menyentuh pundaknya. "Kok malam-malam mainan?" Suaraku tersentak. Aku tidak bisa melanjutkan bicaraku saat dia menoleh ke arahku. Dada ini terasa sesak. Ingin sekali aku teriak tapi percuma. Aku tidak bisa teriak. Kenapa dari awal aku tidak menyadari kalau itu bukan Bibi? Jelas-jelas Bibi tadi mengenakan baju tidur berwarna biru, sedangkan ini pakaiannya putih kekuning-kuningan. Ternyata dia lagi, sosok perempuan pucat yang sedang mengintaiku, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Tapi mengapa selalu datang dengan wajah suram? Wajah dia bukan pucat lagi. Kali ini seperti kemarin sore saat aku baru sampai. Wajahnya terlihat buruk, dengan warna kulit hitam dan mata yang kemerah-merahan. Kini bau amis semakin tercium menusuk hidung. Mata yang merah itu terus memandangiku. Jaraknya tidak jauh dari aku. Dia berdiri, dan sekarang dia 4 meter berada di depanku. Tubuhku menjadi kaku. Dia semakin dekat. Bau amis itu semakin tercium. "Siapa kamu?" tanyaku yang gugup, sambil menuju ke arahnya yang berjalan perlahan semakin dekat. Dia tidak menggubris pertanyaanku. Matanya semakin memerah, wajahnya semakin hitam. Aku tidak berharap dia melepas kepalanya lagi. Dan dia berjalan cepat menembus tubuhku. Aku tersentak. Tubuhku hampir ambruk ke belakang. Dan dengan cepat dia menembus tembok rumah ini. Dia terbang dan lalu tertawa, seolah-olah bahagia melihat tubuhku tidak bisa apa-apa. Kurasakan dingin saat tubuh makhluk itu menembus badanku. Aku masih tidak bisa berbicara. Tubuhku masih kaku. Mataku tidak bisa berkedip, membayangkan sosok perempuan tadi. Aku duduk di teras rumah, memandangi jalan depan rumah Bibi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada beberapa ibu-ibu yang berjalan menuju toko yang tidak jauh dari rumah Bibi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini semakin membuatku ingin bertemu dengan sosok itu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang sering hadir menemuiku. Rumah-rumah kosong di sekitar rumah Bibi juga membuatku penasaran dengan desa ini. Dulu lingkungan di sini sangat ramai. Banyak yang bermain-main di sekitar Bibi. Aku juga masih hafal sedikit demi sedikit lingkungan ini. Dan aku juga berharap bisa bertemu teman-temanku dulu, sewaktu aku masih di sini. Kulihat jarum jam di tanganku menunjukkan pukul 8 pagi. Salsa masih mandi di atas. Mungkin sebentar lagi selesai. Bibi pun hari ini juga mau ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari desa ini. Katanya mau jenguk mertuanya yang baru dibawa pulang dari rumah sakit. Dan itu berarti sampai malam hanya aku dan Salsa yang di rumah ini. Aku berharap tidak akan ada kejadian-kejadian janggal di malam ini.
Kulihat Bibi tampak sedang bersiap-siap. "Mawar, kamu sama Salsa jaga rumah ya. Bibi pulangnya tidak sampai malam kok," ujar Bibi yang membuatku menjadi lega, karena malam ini tidak jadi berdua dengan Salsa. "Baik, Bi," aku tersenyum. "Loh, kok nggak sama sopirnya, Bi?" tanya aku. "Sopir Bibi tidak ikut. Dia lagi nemenin istrinya kontrol di rumah sakit. Kan istrinya minggu kemarin baru lahiran," jelas si Bibi. "Oh, ya sudah, hati-hati ya, Bi," kataku. "Ya sudah, Bibi berangkat dulu ya, Nak," sahut Bibi sambil masuk ke dalam mobil. Perlahan Bibi menginjakkan gas mobilnya. Bibi membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada aku. Aku pun membalasnya. Kini Bibi sudah keluar gerbang. Dia berjalan belok ke arah kiri, keluar dari lingkungan sini. Aku kembali duduk di kursi teras ini, sambil menunggu Salsa selesai mandi. "Pagi, Mawar," kaget Salsa dari depan pintu. "Pagi," jawabku memegangi dadaku. "Sudah siap?" aku bertanya. "Sudah kok, lihat nih, sudah cantik kan?" jawab Salsa sambil memutar badannya menunjukkan kepada aku. "Ayo, kapan kita jalannya?" tanya Salsa. "Ya sudah, sekarang aja yuk," ajakku pada Salsa. Aku berdiri dari kursi untuk mengajak Salsa jalan-jalan di sini. Kututup rumah Bibi dan kutaruh kuncinya di bawah pot bunga. Kita berdua berjalan keluar dari gerbang rumah Bibi. Tujuan kita saat ini adalah ke warung Cynthia terlebih dahulu. Temanku waktu masih kecil dulu. Aku sudah janjian juga dengan Cynthia untuk menemani kami jalan-jalan di sekitar sini. Hanya dia yang masih aku ingat sampai saat ini. Salsa melihat ke kanan dan kiri, memperhatikan rumah-rumah di pinggir jalan yang nampak sudah tidak berpenghuni. Sepanjang perjalanan hanya ada 4 rumah yang masih berpenghuni, padahal kita sudah melewati 2 perempatan. Desa ini sungguh sangat memprihatinkan. Aku pun tidak tahu apakah masih ada seorang kepala desa di sini. Kini perjalanan kita sudah hampir sampai. Tinggal melewati jembatan itu, kita akan sampai di rumah Cynthia. Salsa masih terdiam, melihat-lihat bangunan-bangunan rumah di sini. Sesekali dia memfotonya lewat kamera yang dia bawa. Meskipun rumah-rumah di sini kosong, tapi bagus jadi objek foto. Namun tidak beberapa lama kemudian, kita pun sudah sampai di rumah Cynthia. Ku ketuk pintu rumahnya sambil mengucapkan salam. Selang beberapa waktu pintu pun terbuka karena ditarik dari dalam oleh penghuninya. Kulihat wajah temanku dulu, kini sudah menunjukkan perubahan. Dia tersenyum ke arah kami. "Oh, kalian, ayo masuk dulu." Cynthia mempersilahkan kami untuk masuk. Kami pun memasuki rumah Cynthia dan langsung duduk di kursi ruang tamunya. Rumah Cynthia juga sedikit mengalami perubahan yang cukup bagus. Foto-foto semasa kecil juga dia pajang di ruang tamu yang tidak terlalu besar ini. "Kalian mau minum apa?" tawar Cynthia pada kami. "Air putih saja, Sin," jawabku. Cynthia pun berjalan menuju dapurnya, mengambilkan air untuk kami. Sedangkan dengan si Salsa masih melihat-lihat ke langit-langit rumah Cynthia. Dia tersenyum ke arahku. Tidak beberapa lama kemudian, Cynthia pun datang membawakan kami air putih dingin. Tidak lupa dia juga menuangkannya di gelas. "Ayo diminum," tawar Cynthia sambil duduk. "Iya, makasih Sin," jawab Salsa tersenyum. "Oh iya Sin, aku ingin bertanya." Sahutku ingin bertanya tentang desa ini.
Iya, mau tanya apa, War? Tanya Cynthia. Kok desa ini jadi sepi ya? Tanyaku sedikit ragu. Dan membuat Salsa sedikit kaget karena pertanyaanku. Cynthia tersenyum ke arahku. Sepertinya dia ingin memulai menjawab pertanyaanku. Semua ini karena teror hantu Sahara, jawab Cynthia. Hantu Sahara? Teriakku dan Salsa yang kompak dan saling memandang wajah. Iya, Sahara, jawab Cynthia. Siapa dia? Tanya Salsa keheranan dengan hantu Sahara. Dulu sekitar 3 tahunan yang lalu, ada gadis yang mati terbunuh di sini. Kepala dan tubuhnya memisah. Mungkin dia dipenggal. Sampai saat ini pun kita tidak tahu siapa pelakunya. Polisi juga tidak menemukan titik temu dari kasus ini. Yang ditemukan pun baru kepalanya saja. Tubuh gadis itu sampai sekarang belum ditemukan. Mungkin itu alasan dia masih gentayangan di sini. Dia itu gadis baru yang menetap di desa kita. Dia sangat cantik. Dia tinggal bersama neneknya yang ada di depan rumah bibi kamu. Entah apa motif dari pembunuhan itu. Sampai sekarang pun aku juga tidak tahu. Yang jelas, setiap hari dia selalu meneror warga di sini. Dia selalu merasuki orang yang membuat orang itu kesurupan. Bahkan seminggu yang lalu, masyarakat sini ada yang meninggal karena kerasukan roh dia. Dia juga sering mengganggu orang-orang yang jaga di malam hari. Itulah mengapa banyak warga yang memilih pindah dan meninggalkan rumah mereka. Jelas Cynthia panjang lebar. Jadi, dia cucu nenek yang ada di depan rumah bibi Mawar? Tanya Salsa pada Cynthia. Iya, benar, jawab Cynthia menundukkan wajahnya. Kalian hati-hati di sini. Jangan sampai kalian membuat hal-hal yang tidak disukai oleh hantu itu. Sambung Cynthia menjelaskan kepada kami. Sekarang aku tahu siapakah sosok itu. Ternyata dia Sahara. Lalu tujuan dia menemuiku untuk meminta bantuan atau hanya sekedar usil. Kuncinya sepertinya ada dengan nenek itu. Aku tahu pasti nenek itu tahu tentang kematian cucunya yang mengenaskan. Atau mungkin selama ini Sahara hanya ingin tubuhnya ditemukan dan lalu dikuburkan secara layak. Ya sudah, ayo kita mulai berkeliling di desa ini, ajak Cynthia mengagetkanku. Oke, ayo, jawab Salsa semangat. Apa aku harus ngomong ya kalau aku sudah bertemu dengan sosok itu? Gerutuku dalam hati. Oke, ayo berangkat, sautku sambil berdiri mengajak mereka berdua. Kita bertiga pun keluar rumah, berjalan menuju tempat-tempat yang ada di desa ini. Di sekitar rumah Cynthia, masih banyak rumah-rumah yang berpenghuni. Cynthia akan mengajak kami ke lahan kosong yang berumput hijau, yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Kata dia di sana pemandangannya sangat indah. Cynthia berjalan di depan, sedangkan aku dan Salsa di belakangnya. Salsa sibuk menjepret gambar menggunakan kameranya. Setelah 10 menit berjalan, akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Salsa nampak senang melihat pemandangan seperti ini. Benar kata Cynthia, tempat ini sangat indah. Kita tidak berhenti di sana. Cynthia mengajak kita untuk duduk di warung yang ada di sini. Kami ikut Cynthia. Kami duduk di kursi warung ini. Terlihat ada seorang pemuda dan seorang bapak yang sedang memakai pakaian rapi. Aku bertanya kepada Cynthia. Itu siapa, Sin? Itu kepala desa kami. Namanya Pak Yoga. Kemudian bapak itu menoleh ke arah kami. Mungkin sedikit mendengar
Aku tersenyum ke arahnya. "Bu, pesen nasi gorengnya 3 ya," kata Cynthia kepada ibu pedagangnya. Kata Cynthia, "Nasi goreng di sini enak sekali." "Oh alah, kamu Tosin," kata pemuda yang duduk di meja depan kita. Iya," jawab Cynthia tertawa. "Itu siapa, Sin?" tanya Salsa. "Itu Rangga," jawab Cynthia tersenyum ke arah Rangga. Pemuda itu berdiri dari kursinya. Dia datang ke arah kami setelah membayar makanannya. Ini siapa, Sin?" tanya Rangga sambil pindah duduk di kursi depan kita. "Oh, kenalin, ini temanku sewaktu kecil dulu. Namanya Mawar, dan sampingnya itu adalah teman sekolah dia, namanya Salsa," kata Cynthia menjelaskan kepada Rangga. "Mawar," kataku sambil berjabat tangan dengan dia. "Salsa," kata Salsa sambil tersenyum. "Kalian berdua baru sampai ya?" tanya si Rangga. "Iya, kemarin sore," jawab Salsa tersenyum, dan membuatku aneh melihat tingkah Salsa kepada Rangga. Kini nasi goreng pesanan kita sudah datang. Kami bertiga memakan nasi goreng pesanan kami, sedangkan Rangga sibuk dengan ponselnya. Dia terlihat menggeser-geser alat itu, dan terlihat juga sesekali Salsa memandangi Rangga. "Pak, kemarin ada yang kesurupan lagi, Pak," kata ibu warung ini kepada Pak Yoga. "Oh ya, siapa, Mbak?" tanya Pak Yoga. "Itu anaknya Bu Parmi," jawab ibu itu sambil mengelap meja. Seketika kita bertiga berhenti makan dan saling memandang setelah mendengar perkataan ibu itu. Ternyata memang benar kalau hantu itu sering merasuki orang. Rangga masih sibuk memainkan ponselnya. Dia sepertinya tidak menggubris omongan ibu itu. Pak Yoga nampak buru-buru. Setelah ibu tadi berkata, ada yang kesurupan hantu Sahara. Pak Yoga mengeluarkan uang sakunya, lalu membayarkan ke ibu itu. Wajahnya nampak gelisah, seperti ada yang dia sembunyikan. Setelah kita selesai makan, kita melanjutkan perjalanan. Kali ini kita juga ditemani oleh Rangga. Salsa tersenyum-senyum ketika melihat Rangga berbicara. Sepertinya aku paham dengan Salsa. Aku meminta bantuan kepada Rangga untuk memfotokan kami bertiga di sini, dan Rangga pun mengiyakannya. Setelah selesai berfoto-foto dan bermain-main di sini, kuputuskan untuk balik ke rumah Bibi karena waktu sudah sore. Rangga ikut dengan kami. Dia mengantarkan kami sampai depan rumah Cynthia. Meskipun setelahnya kita harus jalan berdua, tapi setidaknya Rangga sudah menemani kami seharian. Sampai di rumah, kita berdua langsung duduk di kursi ruang tamu. Salsa melihat-lihat hasil foto kita tadi. Sedangkan aku masih penasaran dengan sosok itu, dan aku memutuskan cepat atau lambat aku akan berkomunikasi dengan sosok itu untuk mencari kebenaran yang ada. Hari ini rencananya aku akan mengantarkan si Bibi ke rumah mertuanya. Salsa katanya tidak mau ikut, soalnya masih sedikit lelah karena jalan-jalan kemarin. Jadi dia pengen di rumah saja. Awalnya aku ragu ninggalkan Salsa sendirian di rumah, apalagi dia belum paham benar akan lingkungan di sini. Namun sudah berapa kali aku bujuk dia untuk ikut, tapi Salsa tetap tidak mau. Kalau dilihat-lihat, memang benar wajah dia sedikit kelelahan. "Sa, lu beneran gak mau ikut?" tanyaku pada Salsa yang masih tiduran di kasur. "Bibi itu nanti mau nginep di sana, Sa. Jadi aku pulangnya pasti sendirian," sambungku sambil mengambil tas kecil di sofa.
Tidak, Mawar. Aku capek. Aku mau di rumah saja. Keluh si Salsa sambil menggulatkan badannya ke arah samping. Ya udah, gak apa-apa deh, kataku dengan pelan. Tapi lu jaga rumah ya, jangan kemana-mana, pesanku pada Salsa. Iya, Mawar, jawab Salsa sambil melanjutkan tidurnya. Ya sudah, gue jalan dulu ya. Kayaknya pulangnya agak sore, pamitku pada Salsa sambil keluar kamar. Hati-hati di jalan ya, Mawar, pesan Salsa dengan lesu. Aku menuruni anak tangga, menemui Bibi yang sepertinya sudah siap di bawah. Bibi membawa satu koper, karena ia rencananya akan nginep ke rumah mertuanya, sampai kondisi mertua Bibi membaik. Kubawakan koper Bibi keluar menuju mobil, dan Bibi mengikutiku dari belakang. Setelah aku masukkan koper Bibi ke bagasi, aku segera bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Salsa beneran gak ikut? Tanya Bibi sambil memakai sabuk pengaman. Enggak, Bi, kecapean dia kayaknya, jawabku dengan menutup pintu mobil. Kamu sudah siap? Insya Allah sudah, Bi. Bibi pun menancap gas mobilnya secara perlahan untuk keluar dari rumah. Aku sempat melihat ke belakang. Kuharap tidak terjadi apa-apa dengan Salsa. Pikiranku sungguh sangat tidak enak dengan Salsa hari ini. Tapi semoga saja hari ini hanya pikiranku saja. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.